Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan besok juga kita akan memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, mengapa Yesus Kristus harus mati bagi kita di atas kayu salib? Jawabannya karena Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ke-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Kemudian Allah menempatkan beberapa kerup untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pertanyaannya, siapakah pohon kehidupan itu? Pohon kehidupan itu berbicara tentang Yesus. Di sini kita melihat betapa mengerikan dosa itu. Harganya begitu mahal. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Sayangnya banyak orang yang menganggap remeh tentang dosa. Mereka menganggap sepele tentang dosa. Kalau orang yang menganggap remeh tentang dosa, saya mau kasih tahu, coba lihat kayu salib. Siapa yang tergantung di sana? Siapa yang tergantung di sana? Bagaimana rupanya yang tergantung di sana? Siapa yang tergantung di sana? Anaknya yang paling ia kasihi. Bagaimana keadaan Yesus di kayu salib? Hancur-hancuran. Jadi saudara bisa melihat betapa mengerikannya apa yang namanya dosa. Betapa menakutkan, betapa mengerikan. Hanya salib yang bisa menjelaskan kepada saudara betapa menakutkannya dan mengerikannya yang namanya dosa. Anaknya yang tidak berdosa dijadikan dosa. Anaknya Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Karena siapa? Karena kita. Karena kita yang berdosa yang menggantikan kita untuk menanggung akibat dosa. Yesus Kristus menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Yang tidak berdosa dijadikan menjadi dosa karena kita. Kemudian dalam murka yang meluap, Allah menghukum dosamu di dalam tubuh anaknya, Yesus Kristus. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan kemudian Allah menempatkan beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala. Kata kerup ini pertama kali muncul di Kejadian pasal ketiga ini. Jadi Allah menempatkan dua kerup dengan pedang yang menyala-nyala. Apa itu pedang yang menyala-nyala? Itu menunjukkan pada murka Allah yang menyala-nyala atas dosa. Jadi Allah itu membenci dosa, tetapi ia mengasihi manusia yang berdosa. Ketika manusia berdosa, dia usir, dia tempatkan dua kerup. Dan dia juga menempatkan pedang yang menyala-nyala. Itulah penghukuman, murka Allah. Dan ini pertama kali pedang itu muncul di Alkitab. Kata pedang ini pertama kali muncul di kitab Kejadian ini. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kata pedang itu ditulis di kitab Perjanjian Lama? Itulah tercatat di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Zakaria 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Hai pedang, inilah kata pedang yang terakhir kali muncul
di dalam Perjanjian Lama. Dan kata pedang di sini, di dalam Zakaria ini, merupakan kata pedang sama seperti yang pertama kali muncul di kitab Kejadian. Di sini dikatakan, hai pedang. Ini kata pedang sama. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Siapa yang dimaksud dengan gembala di sini? Siapa yang dimaksud dengan orang paling karib kepadaku? Anaknya yang paling ia kasihi, Yesus. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Itulah Yesus Kristus, anaknya sendiri, paling karib dengan Bapa. Bunuhlah gembala. Pertanyaan saya, kapan ayat ini digenapi? Kapan ayat ini digenapi, saudara? Kapan? Jawabannya, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Saudara, di dalam Kejadian pasal 3 tadi, Tuhan menempatkan 2 kerub. Tujuan Tuhan menempatkan 2 kerub adalah untuk menjaga kekudusan Allah. Lalu, siapakah pohon kehidupan? Itu menunjuk pada Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada pohon kehidupan itu. Kenapa? Karena semua orang, semua manusia sudah berdosa. Saudara masih ingat tabernakel yang dibangun oleh Musa terdiri dari 3 bagian. Ada halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Dan ruangan maha suci ini dipisahkan oleh pintu tirai. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruangan maha suci, ke ruangan maha kudus, karena itu tempatnya Allah bertata. Pintu tirai itu ibarat 2 kerub yang menjaga jalan masuk ke pohon kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruangan maha suci. Sebab ada pintu tirai. Ada 2 kerub yang menjaga jalan masuk ke pohon kehidupan. Tidak seorang pun bisa masuk. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Setiap orang berdosa yang masuk ke dalamnya, dia pasti mati. Pertanyaannya, jika tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pohon kehidupan itu, ke ruang maha kudus, maka bagaimana caranya? Solusinya, maka pohon kehidupan itu harus keluar. Siapakah pohon kehidupan itu? Yesus. Yesusnya yang harus keluar. Yesus yang harus keluar. Pertanyaan saya, ketika Yesus keluar, ada 2 kerub di sana yang menjaga dengan pedang yang menyala-nyala. Pertanyaannya, apakah pedang bisa menembus Yesus? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi waktu dia keluar, dia datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan, dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Sekali lagi saya ulangi, waktu dia di atas kayu salib, dia menjadi dosa. Pertanyaan saya, apakah pedang bisa menembus Yesus? Yes. Inilah saatnya firman Tuhan di dalam kitab Zakaria 13 tadi digenapi. Hai pedang, bunuhlah gembalaku. Pedang berbicara tentang murka Tuhan, penghukuman Tuhan. Saat itulah, saat Yesus di atas kayu salib, firman ini digenapi. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Bunuhlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Bunuhlah gembalaku. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus menjadi berdosa, Alkitab mengatakan dalam murka yang begitu meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai kekudusan Allah dipuaskan. Waktu kekudusan Allah dipuaskan, Yesus berkata, finish, sudah selesai. Waktu Yesus berkata, finish, saat itu pedang Allah yang bernyala-nyala tidak bernyala-nyala lagi. Sekarang tidak menyala-nyala lagi. Dan Allah berkata,
Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahanmu. Aku tidak lagi mengingat-ingat lagi dosamu. Yesaya berkata, aku bersumpah, aku tidak lagi murka dengan kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biarpun bumi bergoncang, gunung beranjak, kasih setiaku tidak beranjak daripadamu. Dan hari ini saudara dan saya bisa datang ke pohon kehidupan. Amin. Karena Yesus sudah menggantikan kita untuk menghadapi pedang yang menyala-nyala itu. Dan saat Yesus menanggung dosa kita di atas kayu salib, pedang yang menyala-nyala itu tidak lagi menyala-nyala. Sebab Tuhan sudah berkata, aku tidak lagi murka kepadamu. Kekudusan Allah sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib dengan menanggung segala murka Allah. Sehingga mulai saat ini murka itu sudah tidak ada lagi pada kita. Yang percaya dan bersyukur boleh katakan amin. Amin saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita menerima murka Allah dan penghukuman Tuhan. Seharusnya kita yang harus menghadapi pedang yang menyala-nyala itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Betapa kita dikasihinya. Hari ini patutlah kita menjunjung tinggi salib. Karena oleh salib kita melihat dosa kita sudah ditebusnya. Saat kita melihat salib, kita melihat seharusnya kita yang harus menghadapi siksaan penghukuman yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan. Yesus hancur-hancuran demi kita. Karena apa? Karena kasih. Karena Ia mengasihi kita. Maka sekarang biarlah kita hidup sebagai kehidupan yang mengasihi Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tinggikan salib Kristus dan hiduplah untuk Dia. Sebab Dia sudah mati untuk kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.